Assalamualaikum Ibu Nisa, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Rina. Alhamdulillah baik, Bu Rina. Bu Rina, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Nisa, karena masih pagi jadi harus tetap semangat. Iya. Eh, Bu Jadi gimana, Nisa, Bu Rina? Heeh. mm, di minggu yang lalu saya sudah Iya. ada menghubungi Bu Nisa sepertinya, cuman apa namanya belum terhubung begitu ya. Nah, jadi Oh, hari ini heeh. saya menghubungi Ibu kembali seperti itu. Oh iya, Ibu kemarin memang lagi sibuk, Bu. Lagi sibuk. Ya, maklumlah kegiatan JKP ini banyak sekali kan. Jadi bagaimana, Bu? Heeh. Saya ini Bu mau nanya ke Bu Nisa terkait dengan apa kegiatan apa yang akan Ibu lakukan gitu dalam jangka waktu dekat ini seperti apa Ibu? Oh iya, Bu Rina. Sedikit bercerita ke belakang ya, Bu Rina. Kemarin itu kan saya sudah menyampaikan beberapa materi kita di pendidikan CGP itu tentang pendidikan yang memerdekakan dan pendidikan yang berpusat pada siswa kepada kawan-kawan di sekolah kan. Jadi tindak lanjut dari kegiatan itu besok rencananya nih Bu Rina, bersyukur Bu Rina bisa menelpon hari ini. Jadi besok rencananya saya akan melakukan kegiatan supervisi pada salah satu kawan yang bersedia untuk disupervisi. Oh, oh, oh. Iya, heeh. Oh gitu ya, bagus ya Bu Nisa. Iya, iya. Mm-mm. Nah Mm-mm. kira-kira dengan rencana supervisi yang besok akan Ibu lakukan, Mm-mm. tujuan apa yang ingin Ibu harapkan? Nah, itu tadi Bu. Kan sebelumnya saya sudah menyampaikan materi nih. Jadi yang ingin saya lihat besok itu apakah pembelajaran itu sudah mengacu kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa, Bu Rina. Oh iya iya Iya, iya. Oke, mm, jadi itu tujuannya ya Bu Nisa ya. mm, Nah, kemudian mm. setelah tadi dari tujuan yang Bu Nisa ingatkan, kira-kira selama dalam proses apa namanya supervisi tersebut, apa yang ingin Ibu lihat? Nah, itu tadi menurut ininya pembelajaran berpusat pada siswa itu saya akan melihat dari pertama bagaimana guru tersebut menginikan sebelum pembelajaran itu mengadakan apa itu Bu? Sebelum pembelajaran mendiagnosa dulu kan? Nah, sejauh mana eh, si rekan guru ini mendiagnosa proses pembelajaran sehingga dengan diagnosa awal itu si CGP si rekan guru ini tadi bisa melaksanakan membuat RPP sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, tentunya nanti di dalamnya juga saya akan melihat pada proses pembelajarannya apakah benar-benar sudah berpusat pada siswa. Ya, terutama saya melihat pada media yang digunakan, ya kan, kemudian bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan dan bagaimana sistem penilaiannya dan ya semua proses dari RPP itu apakah telah berjalan dengan baik atau tidak nanti. Oke. Ya, ya betul sekali Bu Nisa. Jadi nanti yang saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa nanti Mm-mm. besok akan Ibu lakukan supervisinya mengamati dari awal RPP-nya, kemudian dari proses Iya, pembelajarannya dan mungkin di akhirnya seperti itu ya Bu ya. Jadi iya benar Bu berjalan Rina. dengan Iya Bu Rina benar. ya, Heeh. baik Bu Nisa. Silakan Ibu melakukan dan melanjutkan supervisi besok. Saya Iya, doakan semoga lancar segala amin. besok ya. Iya, Nanti iya. kita akan kembali lagi, ketemu lagi Ibu di sesi yang berikutnya Bu ya. Baik Itu Bu aja. Rina. Heeh. Terima kasih ya Bu Rina. Ada yang mau Ibu sampaikan kembali Ibu? Enggak Bu Rina. Ada yang mau disampaikan kembali? Enggak, jadi nanti saya udah nggak sabar nih Bu Rina ingin melakukan supervisi. Jadi nanti setelah supervisi saya akan menghubungi Bu Rina ya. Ya, cukup ya Bu Nisa ya. Cukup Bu Rina. Makasih banyak ya Oke, Bu Rina. terima kasih Bu Nisa. Ya, Tetap semangat sama-sama. ya. Semangat Semoga insya lancar Allah. besok. Oke, Ya, makasih Bu Assalamualaikum. Rina. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Oke, Assalamualaikum Bu Masura. Waalaikumsalam, Bu Nisa. Nah, Bu Masura apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apa kabar Bu Nisa juga? Saya Alhamdulillah baik Bu Masura. Jadi gimana Bu Masura dengan rencana kita kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan supervisi ya Bu Masura? Iya, Bu. Heeh. Bagaimana persiapannya Bu Masura?
Ini Bu, saya sudah persiapkan rencana pembelajarannya dan medianya Ibu. Mm-mm. Tapi sudah matang sekali ya, medianya sudah ada, kemudian saya lihat juga RPP-nya sudah ada. Ini materinya tentang apa ya, Bu? Iya Bu, saya ngambil materi di kelas 5 Ibu tentang organ Mm-mm. tubuh. Oh, baik, baik. Baik, Ibu. Mungkin nanti pada saat supervisi, Ibu ingin nih mengembangkan kompetensi yang bagaimana nih, Bu? Dari proses pembelajaran nanti. Dielaborasi dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke, berarti nanti pada materi ini Ibu ingin mengembangkan di bagian elaborasi pemahaman ya, yang terkait dengan Iya pembelajaran Ibu, berdiferensiasi ya. Oke, iya Bu. kalau gitu menurut Ibu di elaborasi pemahaman ini yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini idealnya seperti apa, Bu? Artinya di elaborasi pemahaman ini bagaimana saya memberikan pemahaman yang tepat sesuai dengan uh, RPP ini Bu. Oke, baik ya Bu. Berarti sudah ini ya Bu. Berarti nanti pada kegiatan supervisi akan saya amati dari bagian elaborasi pemahamannya ya Bu sebagai suatu yang ingin dikembangkan di sini ya berarti. Tapi perlu diingat juga dalam semua Iya Bu. proses dalam semua proses akan kita refleksikan setelah kegiatan pembelajaran ya Bu Mas Dura. Oh ya, baik Nah, Bu. Kalau gitu kita akan mengadakan kegiatan supervisinya di jam keberapa ya Bu Mas Dura? Mungkin nanti di istirahat kedua Ibu. Oh, boleh, boleh. Kalau gitu kita sekarang santai dulu ya, Bu Masura. Saya juga izin masuk ke kelas. Oh iya Ibu, terima kasih Bu Oke. atas waktunya. Kasih Bu Masura. Saya izin ke kelas dulu Sama-sama ya, Bu Bu. Masura. Baik Setelah Ibu. setelah jam istirahat kita berjumpa lagi dan setelah jam istirahat mungkin nanti Bu Masura langsung masuk ke kelas. Saya juga menyusul ke kelas ya. Ya, makasih Bu. Terima Nah, kasih. oke. Baik Bu Masura, kita tadi udah ini ya, sudah ya melakukan kegiatan supervisi ya di kelas. Ya Bagaimana Ibu. perasaannya Bu Masura sekarang? Apakah sudah tenang? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, sudah lega ya. Udah Bu, lega, Kalau gitu kita senang. berbincang-bincang sedikit ya Bu Masura. Boleh Ibu. Kita lakukan refleksi sejenak lah ya atas kegiatan Iya. kita tadi. Jadi Bu Masura, saya ingin tahu nih bagaimana pendapat Bu Masura tentang tadi Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Bagaimana pendapat Ibu dengan tampilan Ibu Eh, tadi? saya rasa sudah cukup baik sih Bu. Cuman mungkin di kegiatan elaborasi pemahaman sekali lagi Bu terkaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin saya masih ada sedikit kekurangan, belum maksimal Ibu. Oke. Terus, berarti Ibu merasa belum maksimal ya dalam hal Ya. menyampaikan pemahaman siswa di bagian elaborasinya ya, Bu? Eh, Kalau gitu, kenapa Ibu bisa menilai bahwa Ibu belum bisa menyampaikan, belum maksimal di dalam kegiatan elaborasi itu, Bu? Karena beberapa anak di dalam diskusi tadi itu Bu belum bisa menerima atau memahami. Kemudian ada lagi, Bu. Eh, untuk sementara itu Bu. Berarti tadi menurut Ibu nih, berarti pada saat kegiatan elaborasi, anak-anak itu belum maksimal ya Bu dalam pembelajaran. Belum maksimalnya ini di mana Bu? Ya, ya Bu. Kenapa Karena mungkin alat peraga yang saya pergunakan ini belum maksimal Bu. Jadi yang dipandang seperti Tarso itu kan jantung hilang, yang apa namanya hati hilang, jadi sehingga mereka tidak bisa memahami dengan baik gitu Bu. Bagaimana sih alur Tarso ini bahwa organ tubuh itu harus lengkap gitu. Oke, berarti tadi
Iya ya, berarti menurut Ibu ini alat peraganya ya, Bu ya? Ya, alat peraga. Alat peraganya. Baik, baik, baik. Selain itu, Bu, selain dari kegiatan siswa, mungkin ada lagi? Yang Mungkin perlu. saya dalam menyampaikan kali, Bu. Mm-mm. Bagaimana dalam proses penyampaian? Mungkin di dalam proses penyampaian saya kali, Bu, mungkin masih ada kekurangannya. Oke. Jadi sehingga anak mungkin kurang memahami, mungkin dari cara saya menyampaikan, mungkin kali itu aja, Bu. Oke. Kalau dari situ, rencana ke depannya bagaimana nih, Bu? Ibu tadi berarti kan kurangnya alat peraga, kemudian penyampaiannya ya, Bu ya, penyampaian ke Ya, siswa kurang maksimal, ya seperti itu ya. ya. Jadi ke depannya saya mungkin akan merancang atau mendesain alat peraga sendiri yang mudah dipahami anak dan itu yang harus saya lakukan mungkin, Bu. Oke, baik. Berarti nanti catatan di sini kalau Ibu akan memperbaiki di bagian alat peraganya ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Sampai di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, tadi? Baik, Bu, silakan. Sebelumnya, mohon maaf ya, Bu, kita sama-sama belajar. Jadi tadi dari hasil pengamatan saya memang Iya, sebelumnya kan di sini kita difokuskan ke kegiatan elaborasi ya, Bu ya. Kegiatan di iya, Ibu. elaborasi ya, kegiatan elaborasi pemahaman. Memang di sini Ibu sudah menampilkan kegiatan dengan tadi apa alat peraga. Harusnya memang ya saya sependapat dengan Ibu, harusnya memang alat peraganya ini yang sesuai. Jadi ketika Iya, menggunakan alat peraga sebelumnya memang kan harus didiagnosa dulu ya kegiatan pembelajaran itu, gaya belajar anak. Mungkin di sini setelah kita diagnosa memang anak-anak itu gaya belajarnya ke kinestetik ya Bu ya. iya, Jadi memang perlu alat peraga. Jadi saya juga tadi menangkap di situ memang harusnya ya ada perbaikan di alat peraga yang Ibu munculkan. Jadi catatan saya ya sama lah ya sama Ibu. Jadi Bu, oke, mungkin ke depannya rencana apa yang akan Ibu lakukan Ibu untuk perbaikan? Eh, satu, membuat alat peraga Mm-mm. yang lebih dipahami anak, yang mudah. Ya. Saya juga harus lebih banyak belajar Mm-mm. untuk memperbaiki cara saya dalam menyampaikan materi ini. Mm-mm. Mungkin nanti cara Dengan belajarnya. sharing gitu, Bu. Oke, berarti nanti Ibu akan memperbaiki alat peraga ya, Bu. Mungkin Ya, juga memperbaiki proses pembelajaran ini dengan sharing dengan teman-teman yang lain. Tadi begitu ya, Bu ya? ya, Baik, Ibu. baik. Jadi kapan Ibu kita bisa Ya. melihat perubahannya? Kapan kiranya bisa kita melihat apa rencana Ibu tadi ini kan ingin memperbaiki proses pembelajaran ini dengan alat peraga yang baik gitu kan? Kapan Ibu mulai proses ini, Bu? Minggu depan, Bu, di hari Kamis, jam istirahat kedua. Berarti kita akan melakukan kegiatan yang sama ya, Bu, supervisi lagi, melihat bagaimana Ya, bagaimana dengan alat peraga yang telah Ibu buat nanti ya. ya, Ibu. Oke, oke. Baik kalau gitu sampai ketemu di hari Kamis depan ya, Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, saya juga terima kasih Bu Mas Nura. Baik. Jadi kita akhiri kegiatan hari ini ya Bu Mas Sama-sama, Nura. Bu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu dan saya juga. Ya, kita boleh Amin. kembali ke Sama, aktivitas Bu. kita. Assalamualaikum Bu Mas Nura. Baik, Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Ibu Nisa, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Rina. Ini Bu Rina, sesuai dengan kemarin janji saya setelah melakukan supervisi kan saya akan menghubungi Ibu kembali nih.
Oh iya 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 betul. Heeh, heeh. Kira-kira Ibu dari hasil yang Ibu sudah lakukan supervisi tersebut, apakah Heeh. sudah terlaksana Ibu? Alhamdulillah Bu, udah terlaksana. Alhamdulillah kemarin itu di jam istirahat kedua kami melakukan kegiatan supervisi Bu. Mm-mm. Oh gitu ya. Jadi sudah Iya, dilakukan ya kegiatan sudah Bu. supervisi. Heeh. Nah, kira-kira Ibu apa yang menjadi apa namanya hasil dari pengamatan Ibu tersebut, kelebihannya, baik itu kekurangannya juga, kira-kira ada nggak yang bisa Ibu dapatkan di situ? Oh iya Bu, jadi gini Bu, saya ingin bercerita sedikit ya. Pada waktu Bu Mastura melakukan proses pembelajaran itu ya secara keseluruhan memang sudah baik ya kan. Kan pada awalnya saya ingin melihat proses pembelajaran itu apakah sudah apa di dalamnya sudah mengandung konsep pendidikan yang memerdekakan ya Bu, sudah melakukan pendidikan yang berpusat pada siswa. Ternyata Alhamdulillah memang secara keseluruhan Bu Mastura sudah memahami konsep itu dan sudah mempraktekannya di dalam pembelajaran di kelas. Cuma kan sebelumnya memang Bu Mastura ini kami berkesepakatan Bu Mastura ingin melihat di bagian elaborasi pemahamannya. Nah, setelah dilakukan pengamatan di bagian elaborasi pemahaman, memang siswa itu mengalami kesulitan dalam melakukan elaborasi dalam kegiatan elaborasi pemahaman. Nah, kesulitan itu setelah diidentifikasi oleh Ibu Masura sendiri, ternyata memang belum menggunakan alat peraga yang baik. Dan sesuai dengan pengamatan saya juga, ya sama dengan yang dikatakan Bu Masura bahwa memang kekurangannya adalah belum menggunakan alat peraga yang baik. Tapi memang sesuai dengan ininya, sesuai dengan diagnosa awal memang benar Bu Masura melakukan proses pembelajaran itu gaya belajar yang tepat itu memang seharusnya menggunakan kinestetik karena anak-anak senang dengan belajar ini ya, senang dengan belajar ya praktek langsung gitu ya. Cuma memang ya itu tadi kekurangannya alat peraganya itu Bu, alat peraganya ya kurang sesuai lah dengan materinya sehingga memang anak-anak itu kurang ini, kurang ya kurang dapat lah dalam informasi yang disampaikan kan. Nah, mungkin itu saja Bu, tapi secara keseluruhan sudah baik. Oh gitu ya. Iya, Bu Rina. Iya. Eh, gitu ya. Jadi ada kelebihan maupun ada kekurangan Iya, ya dalam iya, pembelajaran iya, yang sudah dilakukan gitu. iya, iya. Jadi saya apa namanya catatan saya itu terkait dengan alat peraga ya kekurangannya Iya. seperti itu ya, Bu ya. Oke. Nah kira-kira menurut Bu Nisa kapan akan melihat perubahan itu kembali gitu Oh iya, Bu. terkait dengan kekurangan tadi? Heeh, heeh. Saya juga sudah melakukan kesepakatan nih dengan Bu Mastura. Bu Mastura juga sudah menimbulkan komitmen nih, dia akan melakukan perubahan itu, Bu. Jadi beliau mengatakan bahwa eh, trouble yang kedua itu kan Bu Mastura mungkin ini menganggap dirinya belum begitu menguasai ya konsep dari ya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bu Masura ingin melakukan ini komunikasi dulu dengan rekan-rekan yang lain terkait pembelajaran ini. Kemudian beliau juga akan berkomitmen akan membuat alat peraga yang sesuai, alat peraga yang memperbaikilah ya kan, memperbaiki di bagian alat peraganya. Jadi kami akan melihat kegiatan ini apakah berhasil di hari Kamis ke depan, Bu. Di pembelajaran di hari Kamis depan, iya akan melakukan kegiatan supervisi ulang, Bu. Oke, Mm, ya, mm, ya, ya. mm. Ya. Baik, Bu Nisa, untuk yang terkait dengan apa yang sudah Ibu Nisa lakukan, Mm. sudah cukup apa namanya mencakup semuanya ya. Ya, Jadi nanti apa namanya kita akan bertemu kembali untuk mm. membicarakan lebih lanjut terkait dengan hasil supervisi revisi yang akan Ibu lakukan seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu Rina. Terima kasih ya, Bu Rina. Kira-kira ada lagi yang mau Bu Nisa sampaikan? Enggak, Bu Rina. Itu aja mungkin. Nanti kalau sudah melakukan kegiatan supervisi ulang, saya akan bercerita lagi dengan Bu Rina. Sampai mana perkembangan. Baik. Ya, Ya, baik. Saya akan dengan senang hati Ibu mendengarkan dan juga kita sharing bersama ya Ibu ya. Oke, baik Bu Rina. Terima kasih ya Bu Rina waktunya. Iya, Kita sama-sama Bu akhiri ya Nisa. percakapan ini. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.